Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya memberikan izin akses internet berdasarkan IP address tertentu pada perangkat mikrotik. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini. Dimana di dalam channel ini selalu membahas materi-materi menarik seputar perangkat jaringan yang dapat diterapkan di industri ataupun sebagai media pembelajaran yang mungkin kalian belum tahu atau mungkin kalian sudah pelajari tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Oke, di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya agar komputer klien dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet, yaitu dengan memanfaatkan fungsi firewall NAT dengan chain SRC NAT, di mana action yang digunakan yaitu adalah Masquerade, SRC NAT, NetMap, ataupun SAM. Dan semua pengguna action tersebut tergantung dari kasus jaringan yang dihadapi, karena setiap action yang digunakan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Akan tetapi yang paling sering digunakan yaitu adalah action Masquerade. Nah, kadangkala ketika kita menerapkan sebuah jaringan di perusahaan ataupun di sekolah, kita sering diminta untuk menonaktifkan koneksi internet untuk beberapa komputer yang ada di dalam jaringan tersebut. Sedangkan untuk komputer yang lain diperbolehkan untuk dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, kasus ini kita bisa menggunakan fitur SRC address dan juga address list gitu ya. Nah, lalu bagaimana penerapan fitur tersebut pada firewall NAT untuk membatasi koneksi internet di dalam perangkat mikrotik? Let's go, kita config. Oke, untuk penerapan kasus kali ini kita akan menggunakan perangkat emulator VNetLab ya. Dan kalau misalnya kalian ingin menggunakan aplikasi emulator yang lain yang kalian miliki ya boleh-boleh aja. Tetapi sangat saya sarankan agar kalian menggunakan perangkat real langsung. Karena melakukan konfigurasi menggunakan perangkat emulator akan sangat berbeda ketika kita menggunakan perangkat real langsung. Dan itu pun kalau misalnya kalian punya ya. Kalau misalnya kalian nggak punya ya aplikasi emulator pun nggak masalah gitu ya. Oke, nah untuk topologi yang akan kita gunakan bentuknya seperti ini ya. Oke, di dalam topologi ini seperti biasa ya, biar kita lebih fokus ke dalam materi pembahasan. Di sini saya sudah melakukan beberapa konfigurasi dasar pada perangkat Air Gateway, yaitu konfigurasi Internet Gateway dan juga DHCP Server. Jadi sebelum kalian mengikuti materi yang ada di video ini, kalian harus melakukan konfigurasi tersebut terlebih dahulu ya. Dan jika kalian nggak tahu caranya, kalian bisa mengikuti list materi yang sudah saya sediakan di deskripsi di video ini. Oke, nah di sini misalnya kita diminta agar PC 01 tidak dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Sedangkan PC 2, PC 3, dan PC 4 tetap terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi pada firewall NAT, di sini kita harus mengetahui IP address yang ada pada setiap masing-masing PC. Caranya yaitu adalah kita remote dulu setiap masing-masing PC. Dan kalian pastikan ya bahwa status dari remote console yang digunakan adalah HTML console gitu ya. Kalian bisa melihatnya di sebelah sini ya. Kalian arahkan kursornya, kalian arahkan ke sebelah kiri gitu ya. Nah, di sini pastikan bahwa HTML console yang digunakan ini dalam keadaan aktif gitu ya. Jadi akan berwarna biru gitu ya. Dan kalau misalnya dia tidak aktif seperti ini gitu ya. Nanti kalau misalnya kita klik, maka dia arahnya ke sebelah kiri gitu ya. Nah, kalau untuk mengaktifkannya kalian tinggal klik aja gitu. Jadi nanti dia akan statusnya berwarna seperti ini gitu, beda dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kita remote dulu untuk setiap masing-masing PC gitu ya. Nah, caranya di sini kalian tinggal klik aja di bagian PC satunya. Nanti akan muncul sebuah tampilan terminal gitu ya. Kalau misalnya kalian menggunakan HTML console, maka dia akan muncul di dalam workspace yang ada di VNetLab gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak menggunakan HTML console, maka dia akan menggunakan remote dengan RDP gitu ya, atau aplikasi bawaan dari si Windows-nya gitu ya. Nah, di sini kalian klik di bagian OK gitu ya. Nah, nanti akan tampil aplikasi Google Chrome yang ada di dalam PC 1 gitu. Nah, kemudian kita remote lagi untuk PC 2, PC 3, dan PC 4 dengan cara yang sama gitu ya. Nah, di sini berarti kita minimizekan aja. Kemudian kalian klik di bagian PC 2. Kemudian kalian klik di bagian OK. Nah, kemudian kita minimizekan lagi, kemudian PC 3.
Kemudian kita klik di bagian OK. Nah, kemudian kita minimaliskan lagi, kemudian PC 4. Kita klik di bagian OK. Dan di sini kita bisa lihat bahwa PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4 sudah bisa kita remote gitu ya, menggunakan HTML console gitu ya. Nah, kemudian untuk melihat IP address yang ada di setiap masing-masing PC, caranya yaitu adalah di sini kita close-kan dulu, kita ke PC 1 dulu. Kita close-kan di bagian Google Chrome-nya, kemudian kalian klik kanan, kemudian pilih Run Terminal gitu ya, karena kita menggunakan mode teks gitu ya. Nah, di sini untuk melihatnya biar lebih jelas, di sini saya perbesar dulu. Nah, kemudian kalian gunakan perintahnya yaitu adalah ifconfig kemudian eth1 gitu ya. Nah, kemudian kalian tekan enter. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat bahwa IP address yang ada di PC 1 yaitu adalah 192.168.1.251 gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang PC 2. Nah, ini kita klik di PC 2, kemudian kita close Google Chrome-nya, kemudian kita klik kanan, pilih Run Terminal. Nah, ini biar lebih kelihatan, di sini saya perbesar. Kemudian kita gunakan perintah yang sama, yaitu adalah ifconfig, kemudian eth1 gitu ya. Nah, ini kita tekan enter. Nah, di PC 2 IP address-nya yaitu adalah 192.168.1.252 gitu ya. Nah, kemudian untuk PC 3, nah ini kita close juga Google Chrome-nya. Kemudian kita klik kanan, pilih Run Terminal. Nah, ini saya perbesar biar kelihatan. Nah, kemudian kita gunakan perintah yang sama, yaitu adalah ifconfig, kemudian eth1 gitu ya. Nah, ini kita tekan enter. Nah, untuk PC 3, IP address-nya yaitu adalah 192.168.1.253 gitu ya. Nah, kemudian untuk PC 4-nya, kita lakukan hal yang sama. Kita klik di bagian Run Terminalnya. Kemudian di sini kita perbesar. Nah, kemudian kita gunakan perintah yang sama, yaitu adalah ifconfig, kemudian eth1 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini bahwa PC 4 IP address-nya yaitu adalah 192.168.1.254 gitu ya. Nah, karena di sini kita sudah mengetahui IP address dari setiap masing-masing PC, maka langkah selanjutnya yaitu adalah mendaftarkan IP address tersebut ke dalam firewall NAT dengan ketentuan PC 1 tidak dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Di mana IP address dari PC 1 yaitu adalah di sini kita klik di bagian PC 1-nya yaitu adalah 192.168.1.251 gitu ya. Nah, caranya di sini kita remote dulu perangkat Air Gateway yang kita miliki menggunakan aplikasi Winbox gitu ya. Nah, di sini kita buka aplikasi Winbox-nya. Kemudian kalau misalnya ada tampilan seperti ini, nah, di sini kalian klik di bagian Run. Nah, nanti akan muncul sebuah aplikasi Winbox yang digunakan untuk melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway yang kita miliki gitu ya. Nah, di sini kalian klik di bagian refresh gitu ya sampai perangkat Air Gateway kita yang akan kita remote itu muncul gitu ya, seperti yang di bawah ini gitu ya. Nah, di sini kalian akan melihat perangkat Air Gateway yang kita miliki gitu ya dengan status boardnya yaitu adalah CHR, di mana perangkat Air Gateway yang kita gunakan yaitu adalah perangkat emulator. Makanya di sini di bagian boardnya adalah CHR. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan perangkat real device, maka di bagian boardnya ini adalah tipe dari perangkat yang akan kalian gunakan gitu ya sebagai Air Gateway gitu ya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan bahwa saya belum melakukan konfigurasi terhadap perangkat Air Gateway yang saya miliki gitu ya. Di mana saya belum melakukan konfigurasi IP address gitu ya. Di mana IP address ini yaitu adalah IP address yang ada di interface Ether 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian topologinya, nah di sini terlihat bahwa interface yang terhubung ke dalam PC remote yaitu adalah interface Ether 3 gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kalian menerapkan perangkat jaringan ini di dalam perangkat real langsung atau di jaringan langsung, maka saran saya yaitu adalah kalian harus melakukan yang namanya sistem pengamanan terhadap perangkat Air Gateway yang kalian miliki gitu ya. Fungsinya adalah agar perangkat Air Gateway ini tidak diremote oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang berasal dari jaringan luar ataupun jaringan dalam gitu ya. Nah, di sini kalian harus melakukan yang namanya konfigurasi pengamanan terhadap perangkat Air Gateway yang kalian miliki gitu ya. Nah, untuk mengamankan perangkat Air Gateway yang kita miliki, kalian bisa mengikuti video tutorial yang ada di sebelah sini ya. Oke, nah karena di sini kita untuk media pembelajaran, maka untuk melakukan koneksi terhadap perangkat Air Gateway, di sini saya tidak menggunakan yang namanya sistem pengamanan gitu ya terhadap perangkat Air Gateway yang ada di aplikasi emulator gitu ya. Nah, di sini berarti kita bisa melakukan remote dengan menggunakan MAC address
gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah menerapkan sistem keamanan terhadap perangkat Air Gateway kalian, berarti kalian harus melakukan remote dengan menggunakan IP address, gitu ya. Dan di sini untuk loginnya, karena saya belum melakukan sistem keamanan, nah di sini untuk loginnya saya menggunakan user default, yaitu adalah admin dengan passwordnya itu adalah kosong, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah melakukan konfigurasi pengamanan terhadap perangkat Air Gateway, pastinya kalian menggunakan user loginnya itu tidak default lagi, tapi user yang kalian sudah konfigurasi di dalam perangkat Air Gateway kalian, gitu ya. Nah, karena di sini untuk media pembelajaran aja, maka di sini saya bisa langsung masuk ke dalam perangkat Air Gateway kita, yaitu dengan mengklik di bagian connect, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah melakukan sistem pengamanan, berarti kalian harus menggunakan user serta password yang sudah kalian konfigurasi di dalam perangkat Air Gateway kalian, gitu ya. Nah, di sini kita klik di bagian connect. Nah, kemudian di sini akan muncul tampilan dari aplikasi Winbox, di mana tampilan ini merupakan tampilan yang ada di dalam perangkat Air Gateway yang sedang kita remote, gitu ya. Nah, kalian bisa melihatnya di bagian sebelah sini. Ini adalah nama perangkat Air Gateway yang sedang kita remote, gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan IP address PC01 ke dalam firewall NAT, gitu ya. Nah, caranya di sini kita klik di bagian IP, kemudian firewall, kemudian kalian klik di bagian NAT. Nah, kemudian di sini ada action masquerade, gitu ya, di mana action ini merupakan action yang digunakan untuk melakukan proses translasi agar IP privat dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, ini yang kita konfigurasi untuk fitur SRC NAT, yaitu yang ada di dalam action masquerade ini, gitu ya. Nah, caranya di sini kita double klik aja di bagian action masquerade-nya. Nah, kemudian di bagian search address-nya, nah ini kita masukkan IP address dari PC1, gitu ya, yaitu IP address yang ada di PC1 yaitu adalah 192.168.1.251, gitu ya. Nah, karena sifat dari firewall NAT itu adalah melakukan proses translasi IP address, maka di dalam actionnya tidak terdapat action drop, gitu ya. Jadi ketika kita memasukkan IP address ke dalam SRC address, artinya bahwa IP address tersebutlah yang akan diproses untuk translasi menggunakan action masquerade, gitu ya. Yang berarti PC yang memiliki IP address tersebut, yaitu adalah PC1, akan dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Sedangkan PC yang lain jadi tidak terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, karena kasusnya yaitu adalah PC1 yang nggak boleh koneksi ke dalam jaringan internet, maka di sini kita bisa mengklik di bagian tanda kotaknya, gitu ya, menjadi tanda seru, gitu, seperti ini, gitu ya. Yang berarti bahwa selain IP address tersebut, maka IP address yang lain diperbolehkan untuk mengakses jaringan internet, gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita klik di bagian tanda serunya, berarti selain IP address 192.168.1.251 itu bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, sedangkan IP address 251 ini berarti dia tidak terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu. Nah, selain menggunakan metode tersebut, kita juga bisa membuat rank IP address yang diperbolehkan untuk mengakses jaringan internet, gitu ya. Nah, caranya di sini yaitu adalah kita masukkan rank IP address yang ada di PC 2 sampai PC 4, gitu ya. Dimana IP address yang digunakan yaitu adalah 192.168.1.252 sampai 192.168.1.254, gitu ya. Nah, di sini jangan lupa di bagian search address-nya ini tanda serunya kita hilangkan. Artinya yaitu adalah IP address dari 252 sampai 254 itu boleh terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu. Nah, di sini kita gunakan misalnya yang menggunakan rank, gitu ya. Nah, di sini kalian boleh menggunakan mau teknik yang pertama atau teknik yang kedua, gitu ya. Nah, di sini kita coba teknik yang kedua, gitu ya. Nah, ini kita klik apply, kemudian OK. Nah, di sini nanti akan terlihat search address yang kita masukkan sebelumnya, gitu ya. Di mana search address-nya itu adalah dari 252 sampai 254 boleh terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, setelah kita menambahkan parameter firewall NAT yang sudah kita konfigurasi sebelumnya, maka langkah berikutnya yaitu adalah melakukan uji coba pada komputer klien, gitu ya. Dimana menurut skenario yang kita terapkan bahwa PC1 ini tidak dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, caranya di sini kita minimaliskan dulu aplikasi Winbox-nya. Nah, kemudian kita remote di bagian PC1, ini kita klik aja. Nah, kemudian di sini kita close aja. Kemudian kalian klik kanan, kemudian pilih Run Google Chrome,
gitu ya. Nah, misalnya di sini saya akan mengakses situs yaitu adalah google.com gitu ya. Berarti di sini kita ketikkan google.com gitu ya. Nah, ini tekan enter dan kalau misalnya kita lihat di sini bahwa PC 1 sepertinya tidak terkoneksi ke dalam jaringan internet ya. Dan kemudian kita coba lagi di PC 2. Ini kita close juga. Kemudian klik kanan, pilih Google Chrome. Dan kemudian kita coba akses situs yang sama yaitu adalah google.com gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa PC 2 itu terkoneksi gitu ya. Dan dengan melihat statusnya yaitu adalah kita bisa mengakses situs google.com gitu ya. Bagaimana dengan PC 3? Nah, ini kita coba di PC 3. Ini kita close, kemudian klik kanan, pilih Run Google Chrome. Dan kemudian kita gunakan untuk mengakses yaitu adalah google.com juga. Dan di sini juga PC 3 dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet ya, karena kita bisa mengakses situs google.com gitu ya. Bagaimana dengan PC 4? Nah, PC 4 juga sama, kita lakukan cara yang sama. Kita close tab, kemudian klik kanan, pilih Run Google Chrome. Nah, kemudian kita akses yaitu adalah google.com gitu ya. Nah, ini kita tekan enter dan di sini PC 4 bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya dengan melihat status situs dari google.com gitu ya. Berarti di sini PC 1 tidak terkoneksi ke dalam jaringan internet, PC 2 terkoneksi, PC 3 dan PC 4 itu juga terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, lalu bagaimana jika yang tidak diperbolehkan untuk mengakses internet yaitu adalah PC 2 dan PC 4 gitu ya. Di mana IP yang digunakan pada PC tersebut tidak berurutan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan fitur yang sama yaitu adalah search address. Dengan ketentuan yang kita daftarkan yaitu adalah IP address dari PC 2 dan PC 3 gitu ya. Berarti di sini kita menggunakan teknik yang pertama gitu ya, yaitu mendaftarkan IP address yang akan diblok gitu ya. Nah, berarti di sini kita tambahkan tanda seru di dalam search address-nya yang artinya bahwa selain IP address PC 2 dan PC 4 yang kita masukkan ke dalam src address, maka dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, caranya di sini kita masuk lagi ke dalam aplikasi Winbox-nya, kemudian kita double klik di bagian Exchange Masquerade-nya, firewall NAT yang sebelumnya kita konfigurasi. Nah, ini kita klik di bagian search address-nya gitu ya, yang tanda kotaknya kita tambahkan jadi tanda seru gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan strip seperti ini gitu ya, artinya PC 3 termasuk ke dalam range IP address tersebut gitu ya. Karena range IP address yang ada di dalam firewall NAT yang kita konfigurasi yaitu adalah 252 sampai 254 gitu ya. Sedangkan IP address yang ada di PC 3 yaitu adalah 253. Berarti di sini termasuk ke dalam range IP address yang kita masukkan di dalam search address gitu ya. Nah, sedangkan yang tidak diperbolehkan mengakses internet yaitu adalah PC 2 dan PC 4 aja. Maka di sini kita coba ganti jadi koma gitu ya di bagian stripnya karena cuman IP address 252 dan 254 aja gitu ya. Nah, berarti di sini stripnya kita hapus. Kemudian kita coba ganti dengan koma gitu ya. Nah, kemudian kita coba klik apply. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata kita tidak bisa menggunakan fitur search address gitu ya pada firewall NAT. Nah, karena terdapat sebuah peringatan yaitu adalah IP address expected gitu ya, yang artinya bahwa penerapan IP address yang kita lakukan pada search address tidak bisa diterapkan di firewall NAT gitu ya. Nah, terus gimana dong biar bisa? Nah, agar kasus ini dapat terselesaikan, kita bisa memanfaatkan fungsi address list gitu ya, di mana fungsi dari address list itu sendiri digunakan untuk membuat sebuah grup IP address untuk keperluan tertentu gitu ya. Nah, salah satunya yaitu adalah membuat list IP address yang tidak diperbolehkan untuk mengakses jaringan internet gitu ya. Nah, caranya di sini kita klik OK aja. Nah, kemudian di sini kita hapus saja ya. Kemudian klik apply, kemudian OK. Nah, kalian klik di bagian address list gitu ya. Nah, di sini ada menu namanya address list. Kemudian kalian klik tanda add gitu ya. Nah, di sini kalian masukkan nama dari address list yang akan kita blok gitu ya. Nah, di sini kita berikan namanya yaitu adalah block underscore IP gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan IP address yang akan kita blok gitu ya. Di mana IP address tersebut yang ada di PC 2 dan PC 4 gitu ya. Di mana IP addressnya yang untuk PC 2 yaitu adalah 192.168.1.252 gitu ya. Nah, kemudian kalian klik apply, kemudian kalian pilih copy untuk mengcopy konfigurasi sebelumnya. Nah, kemudian kita masukkan IP address untuk PC 4
gitu ya. Dimana IP address untuk PC 4 yaitu adalah 192.168.1.254 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian oke, nah kemudian yang ini juga kita klik oke gitu ya. Jadi nanti di sini ada dua buah address list yang masuk ke dalam blok IP gitu ya, ke dalam namanya yaitu adalah blok IP gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah memasukkan address list yang kita buat sebelumnya ke dalam firewall NAT gitu ya. Nah, caranya di sini kita masuk ke dalam firewall NAT, kemudian kita double klik di bagian actionnya. Nah, kemudian untuk memasukkan address list tersebut ke dalam firewall NAT, di sini kita tidak bisa menggunakan source address ya, tapi menggunakan yang ada di bagian advance-nya gitu ya. Kalian klik di bagian advance-nya, kemudian kalian klik di bagian source address list gitu ya. Di sini harus membedakan ya antara source address dengan source address list. Kalau source address berarti adalah kalian masukkan IP address yang akan diblok gitu ya. Sedangkan source address list kalian masukkan yaitu adalah nama list yang akan diblok gitu ya. Nah, di sini kita masukkan IP address yang ada di address listnya gitu ya. Dengan cara kalian klik di bagian tanda panahnya, kemudian kalian ganti namanya menjadi blok IP seperti ini gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa kalian berikan tanda seru yang artinya adalah selain IP address yang ada di blok IP ini boleh terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Yang berarti bahwa blok IP inilah yang tidak boleh terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Jangan sampai lupa gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah kalian klik apply kemudian klik oke gitu ya. Nah, setelah menambahkan address list ke dalam firewall NAT, maka langkah selanjutnya itu adalah melakukan uji coba koneksi internet gitu ya pada setiap klien gitu ya. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa PC 2 dan PC 4 lah yang tidak boleh terkoneksi ke dalam jaringan internet. Berarti yang boleh terkoneksi hanya PC 1 dan PC 3 aja gitu ya. Nah, di sini kita minimaliskan dulu aplikasi Winbox-nya. Kemudian kita coba untuk mengakses internet yang ada di PC 1. Misalnya di sini saya akan melakukan koneksi internet, mengakses jaringan internet dengan mengakses situs yaitu adalah detik.com misalnya. Gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Dan kalau misalnya kita lihat di sini bahwa PC 1 itu sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Di mana dia bisa mengakses situs detik.com gitu ya. Nah, kemudian kita coba lagi di PC 2 di mana PC 2 ini seharusnya tidak boleh terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, berarti di sini kita coba akses yang sama yaitu adalah detik.com gitu ya. Nah, ini kita tekan enter aja. Dan di sini kalau bisa kita lihat bahwa PC 2 itu tidak terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kemudian kita coba lagi di PC 3. Nah, PC 3 ini termasuk yang boleh terkoneksi ke dalam jaringan internet. Berarti ini ya seharusnya terkoneksi gitu ya. Kita coba akses situs detik.com gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat PC 3 itu terkoneksi ke dalam jaringan internet juga ya, yaitu dengan melihat status koneksi yang kita lakukan gitu ya, dimana PC 3 ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet dengan mengakses situs detik.com gitu ya. Nah, kemudian PC 4, nah kalau PC 4 ini termasuk yang kategori PC yang tidak boleh terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, ini kita coba aja dengan mengakses situs yaitu adalah detik.com juga gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini PC 4 nggak bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini bahwa PC 1 ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet dengan mengakses situs detik.com, kemudian PC 2 ini jadi tidak terkoneksi ke dalam jaringan internet, kemudian PC 3 terkoneksi ke dalam jaringan internet, kemudian PC 4 ini juga tidak terkoneksi ke dalam jaringan internet. Oke, kesimpulan yang kita dapat dari hasil percobaan yang kita lakukan yaitu adalah jika komputer yang tidak diperbolehkan akses internet hanya satu komputer aja ataupun memiliki IP address yang berurutan, kita bisa menggunakan fitur SRC address. Akan tetapi jika komputer yang tidak diperbolehkan ini memiliki IP address yang tidak berurutan, maka kita bisa menggunakan address list dengan cara mendaftarkan IP address tersebut secara satu persatu ke dalam list dan baru kita masukkan ke dalam firewall NAT gitu ya. Oke, sampai di sini dulu materi pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah atau ada yang mau nambahin atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, dan jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, dan subscribe video ini.
jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.